A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang dikaruniakan Allah. Walaupun cuaca dingin, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sakit, tapi tetap hadir di masjid subuh ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sewaktu Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, itu kan jarak umur jauh. Ummul Mukminin Aisyah sekitar umur 9 tahun. Tetapi tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang menjadikan ini sebagai masalah. Artinya apa? Di saat itu hal yang biasa, tidak ada jadi masalah. Kalau di tempat kita sekarang ini masalah nih Pak, aneh nih, fitnah jadinya sama orang. Tidak ada jadi masalah. Hafsah kemarin yang kita bahas, jauh umurnya Pak di bawah Rasulullah, tapi tidak ada orang Quraisy yang mempermasalahkan. Tapi ketika Rasulullah menikah dengan istri yang akan kita bahas saat ini Pak, itu fitnahnya luar biasa, yaitu Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini Pak, anak bangsawan, masih sepupu Rasulullah, anak dari Umaymah binti Abu Abdul Muthalib. Jadi masih sepupu Rasulullah, cuma bangsawan, kaya raya. Nah Rasulullah punya anak angkat tuh, nama anak angkatnya ini Zaid bin Harithah, orang hitam, orang Ethiopia. Zaid ini dia dulu sama orang tuanya, dia bukan pula orang miskin Pak. Jadi pas bepergian dengan orang tuanya dirampok di jalan, dirampok, dipisahkan dia dari ibunya. Zaid dijual, dijual perampok ini ke Mekah, dibelilah oleh Ummul Mukminin Khadijah. Jadi dari sini kita tahu bahwa apapun perjalanan hidup kita yang menyedihkan, apabila kita syukuri, tidak mengeluh, itu bisa menjadi sebuah kenikmatan. Dijual, tapi yang membeli Ummul Mukminin Khadijah, perempuan terkaya di Mekah. Jadi kalau ditanya Pak, seberapa besar kira-kira harta Ummul Mukminin Khadijah? Apa kata para sahabat Pak? Dikumpulkan seluruh harta orang-orang kaya Mekah baru sebanding dengan harta Khadijah. Begitulah kekayaan Khadijah. Dibelinya lah Zaid bin Harithah nih Pak. Nah waktu menikah dengan Rasulullah, Zaid ini tetap bersama Rasulullah. Nah Rasulullah Pak sayang betul sama Zaid nih, sayang betul Rasulullah. Setelah Zaid kira-kira berumur 15 tahun, datang bapak dan pamannya dari Ethiopia mencari Pak. Jadi cari-carinya informasi, dapatlah info bahwa anaknya itu di rumah seseorang yang bernama Muhammad. Datanglah, senang hati paman sama ayah Zaid nih, karena dengar dari orang
Zaid ini berada di rumah orang yang paling baik di Mekah, paling kaya di Mekah. Nah, pas paman sama bapaknya datang, Zaid sedang keluar. Jadi apa kata pamannya ini maaf ya Pak ya, saya batuk-batuk. Bukan karena haus, janganlah, ini nak mancing-mancing air sebetulnya, memang batuk. Enggak mau. Maklumlah Pak, hujan ya Pak ya, hujan panas enggak, tapi kalau dikasih saya ambil. Nah, jadi kemudian Bu, apa kata ayah Zaid nih? Kami bersyukur betul Muhammad, ternyata anak kami berada dalam pengasuhan orang sepertimu. Aku sudah nanya ke orang-orang Mekah ini tadi, betapa beruntungnya anakku dapat tempat tinggal dan bekerja di rumah kalian. Jadi Muhammad, aku ayah Zaid, ini pamannya, datang kemari ingin menjemput anak kami. Tapi jangan segan-segan Muhammad, sebutkan saja harganya biar kami tebus. Nah, jadi rencana menebus anaknya nih. Rasulullah udah terlanjur sayang sama Zaid nih Pak. Kata Rasulullah, ginilah, pakailah cara lain. Terkejut ayah Zaid, cara yang seperti apa Muhammad? Setahu aku cara kita ini ada dua, ditebus dengan harga mahal atau dibebaskan cuma-cuma. Kita suruh aja Zaid memilih, tidak usah kalian tebus. Kalau Zaid memilih ayah dan pamannya, bawalah. Tapi kalau dia memilih aku, tolong lepaskan dia kepadaku. Nah, ini cukup adil nih Muhammad. Ayah Zaid ini udah percaya diri nih Pak, sudah sekian lama tidak ketemu anaknya, pasti anaknya milih dia. Pas Zaid pulang, langsung kata Rasulullah, Zaid, ini ayah kandungmu dan ini paman. Wah, melepas rindu lah Zaid, nangis-nangis 20 tahun tidak ketemu orang tua, dari kecil lagi. Jadi gini Zaid, maksud ayah dan pamanmu datang ke sini, dia mau membawamu pulang. Ayahmu ingin menebus hargamu kepadaku, tapi aku tidak mau. Semua keputusan kami serahkan kepadamu Zaid. Kalau kau memilih ayah dan pamanmu, silahkan pulang. Kalau kau memilih aku, kau tahu bagaimana sayangnya aku kepadamu. Jadi Rasulullah itu Bu, sama karyawan itu dianggap keluarga Pak. Nah, ini yang seharusnya yang ditiru umat Islam nih Pak. Ini karyawan itu pergi-pergi dibuatnya Pak, nggak tanggung, rajin sembahyang lagi, kalau zikir terkejam-kejam matanya, yang kerja sama dia memohon-mohon semua Pak. Bentuk yang baik itu tak, kalau numpang di masjid nggak tanggung banyak, yang kami karyawan azab. Jadi kadang hilang rasa simpati saya Pak ya. Begitu tahu seperti itu kan sedih kita ya Pak. Di masjid bukan main, nolong Pak. Asal ada orang susah, apa masalah, bantu. Kadang bukan tidak sedih kami disuruhnya ngambil duit, saya mau bantu orang, di tangan sementara kami tidur di rumah dia, kipas anginnya tidak boleh hidup, minum air putih tidak boleh. Dia kerja sama dia tuh betul-betul digaji sehari, betul-betul sehari itu harus kerja Pak. Nggak di toko aja disuruh nyuci mobil, nyapu rumah, pokoknya nggak mau rugi dia, akan dahsyat tuh Pak kan. Jadi ternyata di sini kenapa orang tidak mengambil cara Rasulullah ini, menganggap karyawannya itu adalah bagian dari keluarganya sendiri. Tapi sebelum mengambil bagian dari keluarga sendiri itu tengok juga karyawannya Pak. Kadang memang ada parah kelakuannya Pak, dibaikkan menjadilah kelakuannya.
diamalkan betul, wah ya udahlah, anggap karyawati saudara, dibantai nenekkan kaki ke meja nanti mana keluarga. Tidaklah ada sopan santunnya. Jadi Rasulullah itu caranya bagaimana, Bu? Udah lama sama dia, udah dipantaunya, ditengok-tengoknya, baru dianggap keluarga. Jadi diperlakukan memang baik, tapi mana yang rasanya patut kita ambil. Kadang betul kata orang tua nih ya, Bu ya, buat baik itu berpada-pada. Nah, jadi bukan tak salah kita berbuat baik, tapi berpada-pada. Tengok-tengok betul dulu. Setelah lolos seleksinya, Pak, baru kita. Nah, Rasulullah tidak gegabah, Bu. Jadi dia sayang sama Zaid nih. Akhirnya apa kata Zaid? Engkau wahai ayah Muhammad. Nah, panggil ayah ke Rasulullah. Karena waktu itu Rasulullah belum jadi nabi. Telah melebihi ayah dan pamanku sekaligus. Jadi aku lebih memilih hidup bersamamu daripada aku harus ikut ayah dan pamanku. Oh, di situ agak marah ayahnya, Pak. Mau kau jadi budak di sini? Kata Rasulullah, aku tidak pernah menganggapnya budak. Dibawa Rasulullah lah ayah dan pamannya ini ke Ka'bah. Wahai penduduk Mekah, saksikanlah bahwa Zaid adalah anak kandungku. Nah, di situ marah Allah, Pak. Nah, tapi waktu itu belum turun surah Al-Ahzab itu lagi. Menganggap anak angkat seperti anak kandung. Nah, itu terlepas dari mulut Rasulullah, Pak. Oh, banggalah ya Zaid nih. Oh, berarti anak kita dianggap anak sama Muhammad. Ya udahlah, kami bebaskan kepada Muhammad. Sampai kata Rasulullah, Zaid ini akan mewarisi hartaku. Jadi orang tahunya di Mekah sejak saat itu Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian Bu, senang pula lah hati Zaid dianggap anak oleh Rasulullah. Jadi kita menganggap anak angkat anak kita boleh, tetapi ada batasannya. Itu nanti akan dibahas di surah Al-Ahzab itu. Nah, kemudian saking sayangnya Rasulullah dianggapnya anaknya Zaid ini, kemudian dia panggillah Zainab binti Jahsh ini, Pak, sepupu Rasulullah, kaum bangsawan, kerabat Rasulullah. Zainab, ya Rasulullah, menikahlah kau dengan Zaid. Wah, kecewa Zainab. Tidak terima Zainab, karena dia bangsawan. Zaid ini tetap budak di matanya. Walaupun udah diangkat anak sama Rasulullah, oke lah, tapi tidak selevel. Dan itu diungkapkan oleh Zainab. Makanya Bu ya, datang orang kita menikah ini tidak boleh pilih-pilih. Dari zaman Rasulullah orang udah boleh memilih kok, Pak. Makanya kata Rasulullah, menikahlah dengan yang sekufu. Itu kan gara-gara masalah ini. Tidak bisa Bu, tidak ada terasa hati ini atau nikah aja lah. Nah, cuma karena Rasulullah yang memerintahkan, Pak. Apa ini harus ya Rasulullah? Sempat itu Zainab, aku tidak terima seperti ini ya Rasulullah. Aku tidak mau menikah dengan Zaid. Karena tidak ada rasa cinta, kulitnya dia berbeda, Pak kan. Zaid ini kulit hitam, Zainab tokoh Quraisy, anak tokoh Quraisy. Kalau orang mengartikan mungkin sekarang rasis, Zainab ini nampak enggak biasa tuh. Dia kan cocok lah orang hitam sama orang hitam, misalnya itu Pak ya, orang kulit putih sama kulit putih. Tapi sekarang ini memang tidak ada lagi seluruh dalam Islam perbedaan itu, asal saling cinta aja. Ada terasa, kalau bahasa Spanyolnya itu Bu, Ameral Ameria Variesta. Nah, terasa hati itu ketika memandang, bergetar ya. Nah, itu baru boleh Pak. Baru boleh mau kulit apa saja, tidak ada jadi masalah. Dia udah tidak suka Bu, tapi diharuskan menikah. Akhirnya kata Zainab, apakah ini perintahmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya Zainab, ini perintahku. Aku tidak mau ya Rasulullah. Begitu Zainab katakan tidak mau tubuh, turunlah ayat menegur sikap Zainab ini kepada Rasulullah.
Turun surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu dan bagi mereka ada pilihan selain itu. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulullah yang memerintahkan, kalau orang beriman tidak boleh ada pilihan lain. Jangan membantah. Itu tibanya Pak. Kalau kita ini kan pembantah. Pokok kalau tidak cocok sama kalau kita, contohnya ada ceramah saya yang sampai nggak tanggung ribuan yang direkam waktu di sini itu Pak, masalah nenek ngasuh cucu tuh banyak saya diserang netizen tuh Pak. Hidup ini berbeda-beda, zaman dulu iyalah, zaman sekarang suami memang, karena memang yang marah itu rata-rata anaknya neneknya ngasuh, membantah gitu Pak ya. Itu kalau kita ini kan Bu suka membantah karena kita berpikir berdasarkan perasaan dan hawa nafsu kita. Tapi contoh Zainab nih, dia tidak suka sama Zaid, tidak cinta, tapi karena Rasulullah yang memerintahkan Bu, turun ayat ini. Begitu dibacakan Rasulullah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Mendengar itu takut Zainab. Demi hormatku kepadamu ya Rasulullah, aku terima Zaid menjadi suamiku. Tapi ternyata itulah Bu, kalau tidak selevel tuh, tidak sekufu tuh, tidak bahagia Pak. Zainab di dalam rumah tangga tetap merasa Zaid ini adalah budak, tambah perasaan tidak cinta Pak. Jadi agak pelawan Zainab di rumah, kasar gitu. Nah Zaid, dia tetap merasa Zainab ini tinggi karena kerabat Rasulullah Pak. Jadi dia sangat hormat sama Zainab. Makin dikasari, makin sayang, dia itu makin benci Zainab Pak. 10 tahun menikah, tidak ada rasa bahagia. Nah itulah, jangan dibilang di rumah tangga ini tidak butuh cinta itu Pak. Gawat rupanya Bu, fatal. Dan ini sejarah yang berulang, jadi jangan pernah dibuat-buat. Kalau memang tidak suka jangan dipaksakan. Ini kan kadang-kadang kita nih udahlah nak terima lah, muka itu bisa tertutup dengan tidak bisa Pak. Ini bukan baru nih Bu ya, sampai ada seorang istri Ustaz, bagaimana cara saya minta maaf sama suami saya? Apa masalahnya? Anak udah kuliah Pak. Dari mulai menikah saya tidak pernah menyukai dia sedikit pun. Jadi pelawan di rumah tangga Pak. Ini gara-gara ngikut kata orang tua nih, dikorbankannya dirinya sampai segini badan perempuan tuh Pak, menahan puluhan tahun sampai anak kuliah. Jadi saya itu pelawan sama suami saya karena bayangkan Pak, tidak suka. Kalau tidak suka itu gimana mau dipaksakan Bu? Tapi berumah tangga juga, beranak juga. Di situ baru saya tahu kebenaran Islam ditambah dahsyat Pak ya. Pantas Rasulullah nyuruh menikahlah dengan yang sekufu, karena udah terjadi di diri Zainab. 10 tahun menikah, tidak ada rasa bahagia sedikitpun. Itulah pengorbanan Zainab Pak, demi mengikuti perintah Rasulullah. Ini semuanya ada hikmahnya Bu. Maksud Allah ini apa itu? Ada maksud Allah. Tidak ada yang punya hikmah yang diturunkan Allah melalui lisan Rasulullah ini. Jadi muak tambah muak Zainab. Ini contoh nyata satu ya. Di Mesir, di rumah tangga itu yang lebih dominan berkuasa itu, nih maaf bicara Pak, perempuan. Perempuan lebih dominan, makanya maharnya sangat mahal. Sempat ada orang Indonesia menikah sama orang Mesir, bangkrut yakin. Dulu ada namanya Pak Kolyubi di Medan, nikah sama perempuan Mesir, habis Pak, karena biayanya mahal. Kenapa demikian? Akan timbul pertanyaan Pak, kenapa demikian? Kok lebih dominan perempuan Mesir? Nah, kan di sini ada kajian tentang kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Saya ada nonton.
Ustadz Mahdi kalau tidak salah saya membahas masalah kisah Anbiya, atau udah sampai ke masalah itu atau tidak. Nah jadi Bu ya, sewaktu Fir'aun mengejar Musa, kan Fir'aun ini pemimpin Mesir Kipti, jadi sewaktu memburu Nabi Musa, semua laki-laki Mesir dari mulai orang bawah sampai bangsawan semuanya mengejar Nabi Musa. Jadi Nabi Musa 600.000 dikejar 1.600.000 orang. Semua laki-laki Mesir itu keluar, tinggal budak-budak lagi yang tinggal, Pak. Nah semua yang mengejar Nabi Musa kan mati, Pak, di Laut Merah. Jadi budak nikah sama bangsawan Makkah, tetap sampai sekarang tuh akhirnya seperti itu jadinya, Pak. Perempuannya merasa lebih tinggi daripada laki-laki. Akan lama jadinya tuh, lama Bu, sampai sekarang ini nih Pak. Gara-gara apa? Karena laki-laki budak dulu yang dinikahi. Jadi ada laki-laki lain lagi Pak, tentu laki-laki yang biasa lagi dinikahi, karena semua bangsawan keluar. Nah itulah resikonya Bu, tinggi ternyata. Kadang apa enggak Pak, awalnya saya nikah sama suami saya ini Ustadz, memang mukanya buruk Ustadz, tapi duitnya banyak. Jadi mukanya termaafkan jadinya, karena sama duit ini kan Bu, muka kan termaafkan Pak. Tapi setelah berumah tangga, lama-lama enak juga Pak, akhirnya benci nengok muka suami itu. Nah ternyata Bu, wajar aja Rasulullah mengatakan dinikahi perempuan karena cantiknya. Pertama itu cantiknya, kalau laki-laki tampannya. Jadi Islam tidak menutup itu, ternyata rupanya wajah inilah yang mengundang selera itu Pak. Wajah itulah. Saya ingat Bu, banjir di Jakarta, ada nenek-nenek di atas atap, nggak mau turun Pak. Turunlah Nek, kata bahasa rendah, aku mau sama yang ganteng tadi itu, mana dia Bang? Nenek aja memilih Pak, biarlah dia tidak turun. Itu kan sempat lucu loh tuh Pak. Kata cari di YouTube masih jumpa tuh Bu, nenek hanya mau turun dari atas atap ditolong oleh Basarnas ganteng. Nah itu tuh Pak, memilih Pak, nenek-nenek tahu. Itu nenek apalagi atu-atu, tentu lebihlah 2 kali lipat daripada itu lagi Pak. Nenek perempuan ini kan lebih bisa menahan Pak, tak bisa apalagi laki-laki tentu lebih dari itu lagi. Nah jadi tiap hari itu Bu, berantem, ada rasa tidak enak. Pokoknya Zainab kasar lah Pak sama Zaid nih, tapi rupanya ini pelajarannya penting Bu. Pertama, disuruh kita pokoknya apapun keputusan Rasulullah itu, walaupun pahit, terima, tidak boleh mendurhakainya. Ini siapapun yang mengamalkannya Bu, pasti dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Kejadian Zainab ini pernah menimpa seorang ulama Bu. Saya lupa nama ulama ya Pak. Dia sering ngisi-ngisi ceramah macam kami inilah. Rupanya ada jamaah jatuh cinta betul sama Ustadz ini Pak. Sampai kurus saya memikirkan Ustadz, tolonglah nikahi saya. Saya janji jadi perempuan yang baik, saya janji jadi perempuan yang soleha. Kasihan Ustadz nih Pak, Ustadz ini masih bujang juga. Diterimanya lah Bu, padahal sama sekali tidak ada rasa sedikit pun di hatinya dengan perempuan ini, selain simpati karena cerita. Setelah menikah rupanya banyak cacatnya, banyak kecacatannya. Tapi hebatnya ulama ini Pak, tidak pernah mengungkapkan itu sedikit pun. Disenangkannya hati istrinya nih, walaupun dia tidak mencintai. Bayangkan berapa bebannya itu Pak. Jadi ketika ditanya oleh kawannya, Ustadz kira-kira kalau nanti di sisi Allah, amalan apa yang paling Ustadz andalkan? Dijawab Ustadz ini, kesabaranku mendampingi istri yang tidak kucintai selama 15 tahun. Bukan sholatnya dikedepankan ya Bu. Itulah kesabaran dia yang paling tinggi rasanya gitu. Menikahi dengan orang yang tidak dia cintai dan memperlakukannya dengan baik sampai istrinya dimati. Itulah dahsyatnya.
Kalau kita tuh udah marah-marah di rumah tuh Pak, apa aja dia alasannya tuh, kok untuk marah, sakit hati nih mau dia Pak, asal nampak muka dia tidak enak hati rasanya. Nah, itu bahayanya Bu. Jadi jangan pernah kita itu menyuruh anak kita menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tapi ada tuh sama-sama cinta, tapi ngapa hancur juga dia. Nah itulah balai ujian lagi Pak. Kadang-kadang ada Bu, sama-sama mencintai, dia sama-sama diuji Bu. Laki-laki ini diuji kalau dia udah berduit. Pas berduit banyak kena Pak. Awalnya baik. Perempuan diuji ketika suami miskin, tapi laki-laki diuji ketika dia punya kekayaan. Itu yang banyak di rumah tangga kenaknya. Dia memang saling mencintai. Jadi balik lagi ke ujian lagi. Nah kemudian akhirnya Zaid ini selalulah Pak curhat sama Rasulullah, ayah tak tahan aku lagi ayah. Di rumah itu azab aku kena marah. Aku tak berani melawannya karena dia adalah kerabat engkau ayah. Tentu harus kutinggikan kedudukannya. Karena Bu ya, kalau kita belajar tentang adab, paman Rasulullah Abbas itu kerabat Rasulullah, paman Rasulullah. Dia sangat menghormati Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini penulis wahyu, sekretaris pribadi Rasulullah. Jadi ketika Zaid ingin pergi Pak, itu Abbas memegangkan tali kekang kudanya. Langsung kata Zaid, jangan paman, jangan paman. Kata Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama kami. Begitulah penghormatan kepada ulama ini Pak ya. Paman Rasulullah sendiri memegang kudanya. Apa yang dilakukan Zaid Pak? Langsung turun dia, diambilnya tangan Abbas, diciumnya Bu. Kenapa kau lakukan ini? Kata Abbas, begini pula lah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghargai keluarga. Jadi mencium tangan, menghormati orang itu biasa Pak. Cuman ada sebagian orang marah, dia tidak boleh cium tangan tuh, tidak boleh tunduk kepada manusia, tunduk kepada Allah. Akhirnya kadang-kadang gaya ya Pak. Lewat seorang tidak ada gini Pak, gini gitu Pak. Tidak boleh tunduk sama manusia. Itulah kalau adab sudah ditinggalkan Pak, parah. Nah, jadi makanya Zaid karena ini keluarga Rasulullah dihormatinya. Rupanya Bu, setelah Zaid cerita, turun malaikat Jibril. Muhammad, Allah akan menikahkanmu dengan Zainab. Di situ ketakutan Rasulullah. Tidak mungkin Jibril, apa kata orang nanti? Inilah satu-satunya yang paling ditakuti oleh Rasulullah Pak. Kalau menikahi Aisyah, tidak ada masalah. Menikahi Hafsah, tidak ada masalah. Tapi begitu kata Jibril, kau akan dinikahkan Allah dengan Zainab, bangkit takut Rasulullah Pak. Hancur, pasti banyak yang murtad umat Islam nanti ini. Anak angkat aku nikahi dia udah sama seperti anak kandung aku. Haram nih hukumnya Jibril. Tapi tetap Rasulullah mengatakan kepada Zaid, tahan-tahan ya Zaid ya, jangan sampai pisah ya. Karena Rasulullah takut Pak. Nanti apa kata orang menikahi anak angkat sendiri. Disembunyikan oleh Rasulullah berita Jibril itu, disupportnya Zaid, sabar ya Zaid, tahan-tahanlah kau sama istri kau. Rupanya kira Zaid tidak tahan lagi, tidak bisa ya. Waduh, itu gemetar Rasulullah. Begitu sudah bisa, bergetar Rasulullah rasanya. Akhirnya setelah habis masa iddah Zainab, turunlah surat Al-Ahzab ayat 37-38. Marah Allah kepada Rasulullah. Ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kepadamu, maksudnya melimpahkan nikmat kepada Zaid, hidup bersamamu, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Langsung diingat Allah, disindir Allah Pak. Kau bilang kan anak angkat kau tahanlah, tapi kau sembunyikan apa yang ingin aku tampakkan, kata Allah. Kan disembunyikan Rasulullah Pak, berita dari Jibril bahwa dia akan menikahi Zainab. Kau sembunyikan apa yang mau kami tampakkan.
Kau takut kepada manusia Muhammad, Allah yang lebih berhak kamu takuti. Kan marah Allah nih Pak. Nggak perlu kau dengarkan kata-kata orang nih, aku yang perlu kau takuti. Itulah Bu ya, Rasulullah itu apa kata Ummul Mukminin Aisyah, andaikan boleh ayat disembunyikan, inilah ayat yang akan disembunyikan oleh Rasulullah. Begitulah Bu, marah Allah. Kau pikirkan omongan manusia, kau tidak takut sama aku. Kemudian apa kata Allah lagi Bu? Setelah Zaid mengakhiri keperluannya, setelah diceraikan Zainab, aku kawinkan engkau dengan Zainab. Jadi Bu ya, Rasulullah dengan Zainab itu tidak pakai ijab kabul, karena langsung Allah yang menikahkan. Itu keistimewaannya. Kesabaran Zainab, kepatuhannya kepada Rasulullah, dikasih Allah hadiah. Allah langsung yang menikahi Zainab. Makanya Bu, tidak ada istri Rasulullah yang lain berani sama Zainab. Kalian, kata Zainab, bapak kalian yang menikahkan kalian, tapi aku, Allah yang menikahkan. Bangga dia Bu, bangga dia Pak, satu-satunya istri Rasulullah yang Allah langsung menikahkan dari langit melalui surah Al-Ahzab ini Bu. Kemudian kami kawinkan kamu dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka, apalagi anak itu telah menyelesaikan keperluannya. Maksudnya sudah selesai, dia sudah habis masa iddahnya. Tidak ada, jangan takut-takut nikah istri anak angkat, karena anak angkat bukan anak kandung. Itu yang harus diingat dulu. Jangan sampai gara-gara anak angkat pas menikahkannya dia perempuan, dia adibinkannya ke dia Pak, berdosa Bu. Jadi melalui ayat ini, surah Al-Ahzab ini, Allah ingin kasih tahu anak angkat bukan anak kandung. Jadi orang kafir waktu itu sudah menyebarkan fitnah, tidak ada perempuan lain lagi, sampai istri anak. Parah betul Muhammad nih, anak angkatnya pun dimakannya juga istrinya. Itu yang dipikirkan Rasulullah waktu itu Pak. Baru ditegaskan oleh Allah bahwa anak angkat bukanlah anak kandung. Barulah Bu, terserah orang mau ngomong apa, menikah Rasulullah dengan Zainab. Dan yang melamarkan siapa Pak? Zaid. Jadi sahabat Rasulullah itu Bu, hatinya lapang-lapang semua Pak, tidak ada masalah sama dia. Rasulullah yang menugaskan, Zaid, kau katakan kepada Zainab bahwa aku ingin menikahinya. Baik ayah. Pergi Pak. Kalau kita tuh mau parah kayak awak dibantai juga istri awak juga. Tapi enggak. Datang Zaid ke rumah Zainab Bu. Zainab, aku ada kabar bagus untukmu. Kabar apa? Rasulullah ingin menikahi dirimu. Apa kata Zaid? Tidak nyangka aku reaksi Zainab seperti itu. Apa reaksi Zainab Bu? Tunggu dulu, aku istiqoroh dulu. Tidak ditampakkannya di depan Zaid rasa senang, sama aja, biasa aja. Sholat sunat dia 2 rakaat, tak lama sudah tuh datang Rasulullah, Zainab, Allah telah menikahkanmu dengan diriku melalui ayat itu. Nah langsung lah Bu, diadakan langsung pesta, makan-makanlah apa yang ada aja waktu itu dimakan. Nah ramailah sahabat yang datang. Bagi orang-orang beriman tidak ada masalah Pak. Orang kafir yang sibuk menggembar-gembor. Pokoknya difitnah lah. Nggak usah itu lagi Bu. Waktu Ustaz Abdul Somad bercerai aja Pak, heboh di Indonesia nih, Pak. Apa tuh? Ustaz apa tuh? Udah dialami Pak. Ini sejarah berulang sebetulnya Bu. Orang akan mencari titik lemah. Orang kan nggak tahu apa masalah yang sebenarnya Pak. Sampai banyak lah yang memaki-maki Ustaz Zainal, Ustaz Abdul Somad. Sampai saya bilang, ibu-ibu, jangan tanya saya Bu. Tentu Ustaz Abdul Somad lah yang tahu. Itulah Ustaz, kalau anak umur 40 ini kan apa nih, supaya dia anak gadis kecil lah yang dipilihnya. Kan anak ibu loh kan, ibu itu aja anaknya senang hatinya Pak ya sama buas. Ini macam anak dia, kadang saya heran dengan ibu-ibu, orang yang nikah dia yang sibuk, kan tidak suami ibu loh kan. Enggak, itu apa ibu yang mikir kan ya.
Itu tuh kadang yang susah tuh. Dia Bu di Indonesia ini Bu ngurus apa aja susah, ngurus KTP susah, SIM susah, surat tanah. Cuman ngurus urusan orang lain nih lah Pak, nggak diminta diurus Pak. Suka betul ngurus hidup orangnya, itulah di Indonesia nih Bu kan. Nah akhirnya apa Bu? Ramailah Pak, sahabat ngumpul-ngumpul di rumah Rasulullah, ramai ngumpul-ngumpul. Jadi banyak yang apa namanya nih, nggak mau keluar Pak dari rumah itu. Nah turun lagi surah Al-Ahzab Bu, adab dalam bertamu. Turun surah Al-Ahzab ayat 53. Kalau kalian udah selesai makan, jangan lama-lama ngobrol, pulanglah cepat. Terganggu Rasulullah di rumah itu. Jadi adab kita kalau bertamu ke rumah orang ini Pak, kalau orang Indonesia ini apa Bu? Kopi panas sampai dingin, teh panas sampai dingin. Jangan lama-lama duduk rumah orang Pak. Udah gelisah, udah menting-menting piring istri orang tuh, waduh dulu situ baru. Ukurannya itulah kopi panas sampai dingin. Kalau bertamu di rumah, makanya orang-orang kita di Bukit Tinggi lebih sering tuh ngumpul di kedai Pak. Kalau di kedai itu lantaklah sampai jam berapa. Tapi kalau di rumah Pak risau orang. Tambahlah kopi lagi, orang udah mau guling-guling nonton TV, rumah orang tak privasi Pak, lama-lama bertamu. Jadi inilah pelajaran dari Zainab ini. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, aku tidak menutup diri, istri Rasulullah yang paling bertakwa adalah Zainab, yang paling banyak sedekah adalah Zainab, yang paling kuat menjalin hubungan silaturahmi adalah Zainab. Bahkan ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, hanya Zainab yang tidak ikut campur Pak. Itulah kehebatan Zainab yang tidak ditutup oleh Aisyah, bagaimana baiknya Zainab ini. Jadi kata Rasulullah, di antara kalian yang paling duluan menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Jadi suruh istri Rasulullah mengukur tangan Pak. Rupanya tidak lama sudah itu meninggal Zainab, baru tahu istri Rasulullah. Maksud Rasulullah itu yang panjang tangannya adalah yang paling banyak sedekah. Kalau kita bahasa panjang tangan ini memang miring juga, panjang tangan maling. Tapi kalau dari Rasulullah, panjang tangan itu adalah orang yang suka berderma. Insya Allah akan kita sambung kembali ya. Ya Bu. Sedangkan anak-anak sekarang mereka yang pacaran Ustaz, kita tidak tahu asal-usul dari keluarga. Seandainya ya orang tua ini tidak setuju Pak Ustaz, tapi karena anak itu tapi orang tua ini tetap tidak setuju di hatinya. Nah, bagaimana Pak Ustaz dia berkelanjutan juga sedangkan orang tuanya tidak itu selamanya. Nah, bagaimana menjadi Ustaz, apakah anak yang salah atau orang tua yang salah? Tidak. Jadi orang tua ini dia punya feeling Pak. Orang tua ini punya rasa, jadi tengoknya anak ini tidak akan baik untuk anakku, kan terasa tuh Bu ya. Cuma kadang anak-anak ini cinta butanya itu yang diikutkan ya. Dia lupa bahwa orang tuanya itu punya rasa, punya feeling, anaknya sendiri. Jadi saya kalau untuk anak-anak muda Bu, ini yang saya tekankan kalian, carilah calon yang diridhoi oleh orang tua. Karena orang tua, apalagi orang tua yang udah tahu agama itu tidak ingin dia anaknya sia-sia Pak. Tapi harus dasar cinta kan Ustadz yang ngomong dasar cinta, harus kita biarkan aja dia tengok juga siapa yang dicintainya tuh. Ini yang dicintainya yang enggak aja Pak, nyakitin kepala orang tua ya. Saya ada nengok Bu menantu marga Penandehan Pak, mertua kaya Pak. Dia orang Minang tuh, saya bilang satu-satunya orang Minang yang mau marga kamu inilah Penandehan. Azab mertua dibuatnya Pak. Jadi kalau ketemu mertua diam aja Pak, sakit kepala nengok menantu ya. Dia udah terasa sebetulnya, cuman anak mau juga. Jadi saya justru menyarankan ke anak-anak, kalau kajian anak-anak SMA Bu, carilah yang diridhoi oleh orang tua. Kalau orang tua udah ridho, insya Allah walaupun tidak cinta paling bahagia. Biasanya tidak terlalu jauh-jauh, orang tua tentu tahu lah dia Pak. Kecuali orang tua yang tidak tahu agama Bu, dia nengok harta aja Pak. Nikah aku sama dia, dengar kata Ustadz tuh, dengar kata orang tua. Walaupun dia guru duit banyak, nanti kau berkalung, mama belikan handphone baru. Itu yang tidak boleh. Tapi orang-orang tua macam-macam ibu-ibu nih, pasti saya yakin ingin dapat anaknya yang taat agama, menantunya yang baik, yang sopan. Jadi untuk masalah ini
ibu atau orang tua tidak ada yang salah, karena orang tua tahu, dia terasa dia ini menantu dia bakal menyenangkan aku atau tidak. Mungkin itu ya Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi